pelanggaran. Di dalam kasih tak ada rasa takut lagi. Kasih-Mu Tuhan tak pernah gagal di hidupku. Dikala sedih ku pulih karena kasih-Mu. Sebab siapa takut tak sempurna di dalam kasih. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. Ulala. Kasih-Mu Tuhan tak pernah gagal di hidupku. Dikala sedih, Dikala sedih ku pulih karena kasih-Mu. Sebab siapa takut tak sempurna di dalam kasih. Takkan ku takut, ku goyah, Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu takkan ku takut lagi. bersamaku. 1, 2, 3. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. Come on. La la la, la 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 la, la la, la 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 la. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu Lagi ya, takkan ku takut. bersamaku. Come on. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. Ulala. La la la, la 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 la, Semuanya makin berdiri dong. Come on now, let's open up the book. Wow. Come on now, and take a good long look. Sama-sama ya kak. And see, God has given us all we need to be free. Kita tuju. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father above. Jump, jump. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never-failing love. Lebih semangat Yeah. lagi dong. Bener banget. 2, 3. Come on now, let's open
about, it's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ, it's about everlasting, Kita lagi pertama never-failing ya. love. Lebih semangat lagi dong. Wow. Come on now, let's open up the book. Ya. Come on now, and take a good long look. Hey. And see God has given us all we need to be free. Hey. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the bottom of our heart. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never-failing Tunjuk lagi tangannya. love. 1, 2. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us Lebih semangat free. lagi dong. It's about L-O-V-E, love from the bottom of our heart. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never-failing Tunjuk lagi ya. love. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father house above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never-failing love. It's about everlasting, never-failing love. It's about everlasting, never-failing, never-ending, never-ending love. Oh, Austin lihat tuh. Kita udah sampai tuh. Ini di mana ini? Desa primitif. Kok seram? Ayo pulang aja yuk. Jangan, ini Yuk. desa yang benar-benar sangat terpencil di hutan belantara ini. Tapi kelihatannya ini benar menyeramkan. Enggak, tenang aja. Kita di desa ini ya, walaupun mereka itu sudah ribuan tahun tidak tersentuh oleh tangan-tangan manusia. Ya. Walaupun mereka tidak pernah mendengar TV, radio, mereka berbicara seperti AAUU, seperti itu. Terus udah gitu mereka berpakaian aneh dan melakukan ritual aneh. Tapi kita harus menghormati budaya mereka. Asal kita menghormati adat istiadat mereka aman deh, kita aman. Tapi kenapa? Saya membayangkan seperti di film-film itu. Apa? Kita akan seperti ditombak. Atau digiling pakai pembakaran Iya, begitu? diangkut sama Oh, enggak. orang-orang primitif Yang itu untuk penting dibakar. kita benar-benar menghormati adat istiadat mereka. Ngomong-ngomong itu udah kelihatan ada kemah gitu yang udah. Kemah di mana? Itu tadi tuh kemah kayaknya ada banyak orang di situ berkumpul, lihat. Hah? Lihat. Ada yang datang. Siapa dia? Tenang, Austin, tenang. Senang melihat orang Amerika di sini. Shalom. Saya Gerald. Sebentar. Saya adalah Tiffany. Dia Kamu teman. siapa? Dia teman saya Austin. Oh, hai Austin. Gak apa-apa, Austin. Kamu orang? Ya orang lah, gak mungkin yang lain. Saya adalah misionaris di Tuh sini. dia misionaris. Kalian mau ini? Jeruk soda? Enggak, tidak. Austin tidak boleh begitu, tidak boleh. Kita harus menghormati adat istiadat mereka. Boleh, kami terima dengan cinta dan kasih sayang. Kami terima semua makanan dan minuman yang Anda sajikan bagi kami semua. Teman kamu tidak apa-apa. Dia tadi kena tanaman beracun.
terus kepentol itu lebah hutan. Terus udah gitu kecemplung sama lumpur hitam. Oke. Saya mengerti. Ya. Dengar ya, saya menyambut kalian semua di sini dengan sukacita. Nanti akan saya kenalkan kalian sama orang tua saya. Tuh, dikenalin. Semua di sini. Tenang, mereka dia orang tuh. Kalian terima ya. Wah, nih ambil nih. Nggak apa-apa kan? Terima kasih dan kami akan datang dan menerima semua hidangan yang Anda sajikan dengan cinta dan kasih sayang. Oke. Ya. Oke, saya akan ke dalam dulu. Saya akan lihat apakah saya punya Doritos dan hotdog buat Tuh, kalian. Doritos dan Oke? hotdog. Terima kasih ya. Tuh, kalau kita menghormati adat istiadat mereka, nggak apa-apa. Aman, semua aman. Bener ya. Seperti Raja Daud yang menerima itu loh. Anak musuhnya ke dalam rumahnya itu, seperti itu loh. Oh iya. Sepertinya mereka kelihatannya baik-baik ya. Kamu baik-baik aja, kayaknya kamu agak aneh hari ini. Iya, saya takut dan ini biasa dari lahir. Dari lahir udah aneh ya? Iya. Oh, pantesan. Bukan saya, yuk pulang aja yuk. Ke sana. Oh, ke sana, tetap ke sana. Mereka sudah menunggu kita. Kalau kita tidak menghormati, mereka akan melempar kita dengan batu. Ayo, cepat-cepat kita ke sana aja. Makanya. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami hati yang mengasihi, hati yang berbelas kasihan ya Bapa. Sentuh hati kami ya Yesus. Haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita tahu Tuhan mengasihi kita. Amin. Adik-adik yang di rumah, angkat tangan kita, katakan pada Tuhan, Bapa, sentuh hati kami Tuhan. Sentuh hatiku, ubah hidupku Yes. menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah Kasih-Mu tiada tara. memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Yes Tuhan, kami mau katakan kepada Engkau Tuhan, Sentuh sentuh hati kami, sentuh hati kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, jamah hati kami Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan, dan mau katakan Tuhan, bentuk hati kami Tuhan, seperti yang Kau mau. Kau membentuk Yes. bejana hatiku. Bapa,
pernah berhenti. Yes Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan, untuk kasih setiamu yang selalu ada untuk kami Tuhan, untuk adik-adikmu yang di rumah Tuhan, jagai mereka Tuhan, berkati kedua orang tua mereka, berkati orang-orang terdekat mereka, teman-teman mereka semua Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang luar biasa. Dan itu akan masuk ke dalam hati kami Tuhan. Dan kami akan lakukan dengan iman. Amin. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, Amin. Kids, yeay! Adik-adik selamat datang di dalam tema Unexplored Bible Stories. Dalam tema kali ini kita akan bersama-sama mengungkap cerita-cerita di dalam Alkitab dan belajar dari misteri yang terkandung di dalamnya. Kalau kita masuk ke dalam hutan belantara, kita akan menemukan banyak hal yang dapat membuat kita kaget dan wow, terkejut. Kita dapat menemukan bermacam-macam hal yang belum pernah kita jumpai sebelumnya. Semuanya itu mungkin dapat membuat sebagian orang menjadi takut dan gentar, lalu mereka kabur mencari pertolongan. Tapi itu tidak berlaku bagi adik-adik iKids yang pemberani. Kita mungkin dapat kaget dan terkejut, tapi kita tidak akan kabur. Kita semua ada di sini untuk mencari dan menggali lebih dalam, mencari fakta-fakta dan mengungkap misteri yang terdapat di hutan belantara, seperti juga di dalam Alkitab kita. Kita mau belajar dan menggali kembali nilai yang terkandung di dalam setiap lesson dalam tema kali ini. Nah, ini adalah ayat hafalan yang akan menuntun kita dalam tema kali ini. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Kita ulangi lagi ya. Ini adalah ayat hafalan kita buat tema kali ini. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Yes, good job adik-adik. Nah, pada lesson kali ini kita akan menggali lebih dalam dari cerita Alkitab yang diambil dari 2 Samuel 9, yaitu tentang Daud dan Mephiboset. Gini ceritanya. Pada saat itu Daud sudah menjadi raja atas Israel menggantikan Saul. Lalu Daud teringat akan janjinya kepada Yonatan anak Saul bahwa ia akan menyelamatkan keturunan Yonatan. Maka kemudian Daud pergi dan mencari keturunan Yonatan yang masih ada di Israel. Daud bertanya, masih adakah orang yang hidup dari keluarga Saul? Jika ada, aku ingin berbuat baik kepadanya demi Yonatan. Keluarga Saul mempunyai budak yang bernama Ziba, dan dia disuruh menghadap Raja Daud. Raja Daud bertanya, masih adakah orang yang hidup dari keluarga Saul? Aku ingin berbuat baik kepadanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Yonatan. Lalu Ziba menjawab, masih ada seorang putra Yonatan. Dia pincang. Di mana dia? Tanya raja. Di Lodebar, di rumah Makhir anak Amiel, jawab Ziba. Lalu Raja Daud menyuruh memanggil putra Yonatan itu. Putra Yonatan itu bernama Mephiboset.
Ketika ia datang, dia sujud menghormati Daud. Lalu Daud memberikan semua tanah milik Saul kepada Mefiboset. Dan dia menyuruh Ziba dan keluarganya agar mengurus tanah itu bagi Mefiboset. Daud juga memperbolehkan Mefiboset untuk tinggal di Yerusalem dekat dengan raja dan makan di dalam istana sepanjang hidupnya. Haleluya! Adik-adik, walaupun Saul telah berbuat jahat kepada Daud seumur hidupnya, kita dapat melihat bahwa Daud tetap memperlakukan keturunan Saul dengan kasih. Daud tetap mengasihi Saul dan keturunannya. Begitu juga dengan kita, adik-adik. Kita juga harus dapat memperlakukan semua orang dengan kasih. Sekalipun orang berbuat jahat kepada kita, karena semua orang adalah anak-anak Allah. Dan Tuhan mau kita mengasihi mereka. Amin. Oke adik-adik, Kak Grace pamit dulu ya. Kakak mau menjelajah lebih dalam lagi ke dalam hutan belantara ini. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Kids, yeay! Adik-adik, di dalam hutan belantara bukan hanya terdapat tanaman-tanaman dan hewan, tapi juga ada kelompok-kelompok manusia yang tinggal jauh di dalam hutan belantara. Mereka ini adalah orang-orang dari suku pedalaman yang tinggal di dalam hutan sejak zaman dulu dan tidak bersentuhan dengan peradaban modern. Di lain pihak, ada juga pria dan wanita pemberani yang mau pergi menembus gelapnya hutan belantara. Yang sangat berbahaya itu adik-adik, supaya bisa bertemu dengan mereka. Untuk apa? Untuk bisa menyampaikan Injil, memberitakan keselamatan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka itu disebut para misionaris yang meninggalkan kenyamanan hidup di kota dan pergi ke pedalaman hutan belantara supaya orang-orang di suku pedalaman itu dapat mendengar tentang berita Injil dan mereka menjadi percaya dan diselamatkan. Wah, luar biasa ya adik-adik. Para misionaris mau melakukan itu karena mereka mengasihi orang-orang suku pedalaman. Mereka tahu kalau Tuhan Yesus juga mengasihi orang-orang itu dan juga mati bagi mereka. Sehingga jika mereka percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mereka juga memperoleh anugerah keselamatan seperti kita adik-adik. Nah, para misionaris itu tahu kalau Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Dan Tuhan Yesus mau kita juga untuk mengasihi mereka. Seperti di dalam cerita Alkitab kita kali ini, yaitu ketika Raja Daud mencari dan menyelamatkan keturunan Raja Saul, yaitu Mefiboset. Raja Daud melakukan itu karena ia mengasihi Saul, Yonatan, dan juga keturunannya. Raja Daud memberikan contoh kepada kita untuk mengasihi semua orang, sekalipun orang yang telah berbuat jahat kepada kita, karena Tuhan juga mengasihi mereka, dan Tuhan ingin kita juga mengasihi mereka. Hari ini kita mau belajar dua hal ya adik-adik, supaya kita juga dapat mengasihi orang seperti Tuhan mengasihi mereka. Yang pertama adalah accept all the differences and respect each other. Adik-adik, semua orang diciptakan itu unik dan berbeda. Tidak ada seorang pun yang sama satu dengan yang lainnya. Nah, perbedaan itu akan selalu ada di antara semua manusia. Adik-adik dan kakak pun berbeda. Kita semua berbeda satu dengan yang lainnya. Berbeda warna kulit, berbeda bahasa, berbeda suku, berbeda agama, dan masih banyak perbedaan lainnya. Namun, perbedaan itu bukanlah sesuatu yang bisa menjauhkan kita satu dengan yang lainnya. Perbedaan justru membuat kita semakin ingin berteman dan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Karena Tuhan juga menciptakan kita semua, Tuhan memberikan keunikan kepada setiap kita. Dan keunikan itu membuat kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dan sehingga kita dapat berteman dan saling menghormati setiap perbedaan yang ada. Misalnya, kita punya teman yang pintar dalam matematika.
sedangkan kita pintarnya ngegambar. Nah, ketika kita bersama, kita dapat belajar berhitung dari teman kita yang pintar matematika. Dan kita juga bisa mengajarkan kepada dia untuk menggambar bersama. Sehingga kita dapat berteman dengan semua orang dan saling berbagi. Nah, seru kan ya adik-adik jika kita bisa menerima setiap perbedaan dan menghormati satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah welcome everyone with love and treat them with compassion. Tuhan menciptakan semua manusia. Tuhan pasti juga mengasihi semua manusia ciptaannya. Maka Tuhan juga mau kita setiap manusia saling mengasihi dan memperlakukan orang lain dengan penuh kasih sayang. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa setiap umat manusia. Bukan hanya orang-orang dari golongan atau kelompok tertentu saja, tapi untuk semua orang. Tuhan mau kita untuk meneruskan kasih Tuhan Yesus yang sudah kita terima kepada semua orang tanpa terkecuali adik-adik. Tuhan mau kita membela yang lemah dan menjadi teman bagi mereka yang tidak punya teman dan kesepian. Kita harus juga menjadi perpanjangan tangan dan kaki Tuhan Yesus dalam mengasihi sesama ya adik-adik. Tuhan mau kita mengasihi semua orang tanpa kecuali dan tidak melihat perbedaan yang ada. Siapa yang mau jadi perpanjangan tangan dan kaki Tuhan untuk mengasihi sesama? Wah, semuanya pasti mau ya. Haleluya. Oke adik-adik, sekarang kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah mengingatkan kembali kami untuk kami boleh mengasihi setiap orang yang ada di sekeliling kami Tuhan, tanpa memandang suku, agama, atau setiap perbedaan yang ada. Tapi kami mau menjadi seperti Engkau Tuhan, menerima setiap perbedaan dan mengasihi setiap orang Tuhan, dan mengabarkan Injil kepada mereka Bapa. Terima kasih pakai anak-anakmu sedari kecil Tuhan untuk menjadi alat di tanganmu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya pelajaran kita minggu ini. Ajeni pamit dulu. Sampai jumpa lagi dalam petualangan Unexplored Bible Story minggu depan. Hai kids, yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.